Imam Hafidz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam satu kitab klasiknya, beliau menulis kalimat-kalimat yang indah, yaitu tentang benteng bagi orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan al-husunu lil mu'minina minasyaiton nisalasun, benteng bagi orang-orang beriman dari bermacam-macam gangguan setan ada 3. Karena akhir-akhir ini banyak orang-orang yang menginginkan kehancuran Islam, menginginkan untuk runtuhnya iman bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 benteng bagi orang-orang beriman dari bermacam-macam gangguan setan yang sesat dan menyesatkan. Yang pertama, kata Imam Al-Hafidz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan al-masjidu hisnun, masjid adalah merupakan benteng bagi orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang kita tempati ini, tempat yang kita duduki ini adalah merupakan baitun min buyutillahi ta'ala, yaitu merupakan rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, inna buyutallahi fil ardil masajid, sesungguhnya rumah-rumah Allah di pentas jagat raya ini atau di permukaan bumi ini adalah masjid-masjid. Masyarul muslimin sedang salat Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu tidak semua orang bisa meringankan langkah kakinya untuk menuju ke dalam masjid. Tidak semua orang ringan melangkahkan kakinya memenuhi panggilan Allah di dalam masjid. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa masuk atau merasa ringan melangkahkan kakinya ke dalam tempat ini. Sehingga Rasulullah SAW pernah memberikan satu informasi bahwa barang siapa yang melihat orang datang ke masjid, berkunjung ke masjid, kemudian melakukan ibadah di dalamnya, maka fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini bisa menjadi tempat yang jauh, walaupun rumah kita hanya 5 atau 6 atau 10 meter saja. Tempat ini mungkin bisa menjadi tempat yang sangat berat untuk kita kunjungi, walaupun rumah kita bertepatan, berdempetan dengan masjid. Karena di dalam hati kita tidak ada rasa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami bersyukur, kita semua yang hadir di sini, yang berkumpul di masjid yang kita cintai ini, harus merasa bersyukur karena kita semua bisa masuk, bisa memenuhi panggilan Allah untuk meramaikan masjid yang kita cintai ini. Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid-masjid kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Masyarul muslimin sedang sholat Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam perjuangan dakwah Nabi, perjuangan beliau menjadikan masjid ini adalah merupakan sebuah sarana, bukan hanya sebagai ritual ibadah, bukan hanya sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi juga dijadikan sebagai tempat untuk menjunjung tinggi agama Islam, sebagai tempat untuk mengagungkan, memperjuangkan agama Islam. 13 tahun Rasulullah SAW berada di kota Mekah, tidak pernah membangun satu masjid karena mengingat situasi dan kondisi pada saat itu. Jangankan untuk membangun masjid, untuk sholat berjamaah pun susah pada saat itu
karena tindasan dari kelompok-kelompok orang kufar, kelompok-kelompok orang Quraisy yang sangat menindas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabatnya pada saat itu. Akan tetapi kalau kita melihat atau membuka satu lembaran ketika beliau hijrah menuju ke kota Madinah, apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Berangkat Kanjeng Nabi dari kota Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah yang pada saat itu masih bernama kota Yasrib. Beliau berjalan 9 hari 9 malam perjalanan dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Pertama sampai di suatu tempat, suatu kampung atau suatu desa yang bernama Desa Kubah. Pertama kali sampai di situ sudah beliau membangun satu masjid yang hingga saat ini kita kenal dengan Masjid Kubah. Rasulullah SAW sangat luar biasa di sejarah dalam Masjid Kubah. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan suatu jaminan. Apa kata beliau? Barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari pondoknya, barang siapa yang keluar dari hotel, kemudian bersuci, mempunyai wudhu dan berjalan menuju ke Masjid Kubah dan melaksanakan 2 rakaat, sholat 2 rakaat, nilainya pahala sama dengan orang-orang yang menjalankan 1 kali ibadah umroh, kata Nabi. Masyurul muslimin yang sholat Jum'ah rahimahullah. Akan tetapi tidak lama Rasulullah Muhammad SAW berada di Kubah hanya 4 hari 4 malam saja, dari hari Senin, hari Selasa, Rabu dan Kamis. Jumat pagi beliau sudah berangkat meninggalkan kota Kubah untuk menuju ke kota Madinah. Tepatnya beliau sampai di satu kampung namanya Kampung Bani Salim. Disitulah karena ada perintah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, sehingga beliau membangun satu lagi masjid yang hingga saat ini kita sebut dengan Masjid Al-Jum'ah. Kalau kita datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, di situ ada sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Jum'ah. Disitulah Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan atau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau terakhir membangun satu lagi masjid yang hingga saat ini kita dengan Masjid Nabawi, yang sekarang disebut Masjid An-Nabawi, yang saat ini juga jutaan manusia datang ke tempat itu untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Masyurul muslimin yang sholat Jum'ah rahimahullah. Dalam 1 minggu Rasulullah SAW membangun 3 masjid. Walaupun selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah tidak pernah membangun satu masjid. Karena pentingnya ini masjid, itu masjid sebagai sarana untuk memperkuat Islam, untuk memperjuangkan agama Islam. Maka masjid sebagai benteng bagi kita, bagi orang-orang beriman kepada Allah SWT. Yang kedua kata beliau, yang menjadi benteng bagi orang-orang beriman yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan goyah iman seseorang, tidak akan mudah runtuh iman seseorang kalau di dalam lisannya selalu keluar kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan jaminan pada mereka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan bergoyang. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tentram dan aman. Masyurul muslimin sedang sholat Jum'ah rahimahullah. Kalau hingga saat ini
hati kita mudah tergoyah, keimanan kita mudah tergoyah, mungkin sangat sedikit sekali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Imam Syihabuddin As-Saiqalani, yaitu yang menjadi benteng bagi orang-orang beriman yaitu tilawatil Quran, yaitu banyak membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka hatinya tidak akan tergoda oleh setan dan imannya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 3 benteng inilah mudah-mudahan ada di dalam diri kita sehingga kita bisa membentengi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.